Terima kasih Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk share screen. Oke, baik. Ya, jadi melanjutkan tadi apa yang materi yang sudah disampaikan, diawali dari Prof. Rita yang terkait dengan umum mengenai awareness mengenai eh, El Nino, kemudian aspek kesehatan, kemudian Pak Bayu barusan sudah terkait dengan apa pertanian dan kemudian saya mencoba sharing terkait dengan bagaimana kita merajut ya. Jadi kita melihat kondisi bagaimana masyarakat terutama di wilayah 3T begitu sangat terpengaruh oleh terdampak ya oleh kondisi perubahan iklim ini dan bagaimana kita sebagai tim KKN UGM di sini mencoba merajut begitu resiliensi atau ketahanan di wilayah 3M dengan cara mengimplementasikan program KKN PPM sebagai laboratorium hidup adaptasi perubahan iklim. Di mana kata kunci kita itu adalah pemberdayaan masyarakat, adaptasi iklim, ketangguhan wilayah, dan tridharma yang berdampak begitu. Semua ini kemudian saya sharingkan berdasarkan pengalaman dari saya sebagai DPL di Kalimantan Timur, Sangihe, dan kemudian juga Kei Kecil, Maluku Tenggara saat ini. Ya. Jadi kita di UGM saat ini sudah menerjunkan ya, saat ini di lapangan ada 298 unit yang itu tersebar di 35 provinsi begitu ya. Jadi ini beberapa lokasi yang saya saat ini ada di Maluku Tenggara begitu yang itu luar biasa terdampak secara iklim ya, betul-betul pulau kecil di lautan yang sangat dalam begitu di Arafura dan dibatasi oleh Arafura dan Banda begitu. Oleh karena itu betul-betul kehidupan masyarakat di sana sangat terdampak begitu. Demikian juga yang sebelumnya saya di Sangihe, ini juga pulau kecil di paling utara Indonesia berbatasan dengan Filipina yang itu juga berada di tengah-tengah lautan Sulawesi yang sangat juga terdampak dan kehidupannya sangat tergantung kepada iklim. Kalau kita berbicara mengenai wilayah 3T, maka kemudian kita bisa melihat betapa potensi luar biasa dari wilayah tertinggal, terluas, dan terdepan begitu ya ini. Di mana di sini sebagai perannya sebagai beranda negara kita dan sebagai memiliki suatu kawasan yang sumber dayanya luar biasa dan kemudian menjadi simpul sosiologi, sosial ekologis yang rentan begitu. Tantangan utama di sana adalah terkait dengan keterbatasan akses, infrastruktur, kemudian layanan publik, konektivitas dan juga fasilitas adaptasi, kapasitas adaptasi dari lokal ya. Perubahan iklim ini memperkuat resiko ya kepada masyarakat di sana melalui kejadian kenaikan muka laut, misalnya cuaca ekstrim, kekeringan, abrasi, banjir, dan gangguan pangan. Nah, dalam hal ini maka kemudian KKN UGM hadir untuk menjembatani ya ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di wilayah 3T terutama. Jadi wilayah 3T bukan sebagai objek penerima program, tapi sebagai ruang belajar bagi kita untuk bersama berinovasi secara terutama aspek sosial. Di mana di sini KKN UGM sebagai laboratorium hidup kita bisa melihat bagaimana di situ ya kita bersama-sama mahasiswa, dosen, pemerintah, agama, masyarakat bersama-sama untuk menguji solusi terkait dengan konteks yang nyata ya. Tim KKN di sana berproses untuk melakukan diagnosis masalah, kemudian juga melakukan perancangan intervensi, implementasi, kemudian kita juga mengevaluasi dan bagaimana selanjutnya begitu ya. Dan kemudian di sisi yang lain kita mendapatkan pengetahuan lokal masyarakat yang luar biasa untuk kita padukan, begitu ya. Dan kemudian di situ kita coba intervensi dengan pendekatan ilmiah, teknologi tepat guna dan kemudian juga pendampingan kelembagaan. Hasilnya yang kita harapkan adalah terbangunnya resiliensi masyarakat akan perubahan iklim ini, ya. Kalau kita berbicara mengenai resiliensi masyarakat ya terkait dengan perubahan iklim dalam program KKN PPM, maka kita bisa mengklasifikasinya dalam 4 klasifikasi, yaitu ketahanan terkait dengan ekologis ya, lingkungan, kemudian ketahanan sosial, kemudian juga ketahanan ekonomi, dan kemudian juga ketahanan terkait dengan tata kelola dari masyarakat begitu ya. Nah, di, oleh karena itu, dalam mengembangkan ketahanan dalam adaptasi perubahan iklim, ada beberapa tujuan dari implementasi kita ya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pertama, meningkatkan literasi,
perubahan iklim tadi disampaikan oleh Pak Prof Bayu ya, bahwa masyarakat itu mengalami dampak itu, tapi mereka tidak tahu sebenarnya mengapa ya gitu ya. Mereka lebih kemudian berpasrah diri ya, memang itu sudah kondisinya begitu ya. Mereka tidak kemudian melihat itu adalah sebagai suatu kondisi yang sebenarnya bisa dilakukan mitigasi ya dalam rangka kemudian memperlambat ya perubahan iklim itu, berkontribusi memperlambat perubahan iklim dan kemudian bagaimana beradaptasi karena kondisinya memang sekarang di semua wilayah itu sudah mengalami perubahan begitu ya. Kemudian kita juga mencoba mengembangkan model adaptasi iklim berbasis potensi lokal. Jadi setiap wilayah yang kita eh, jadikan lokasi KKN itu memiliki variasi yang luar biasa ya. Memiliki kearifan lokal masing-masing, budaya masing-masing, ya itu saya kira merupakan satu potensi lokal yang kemudian kalau kita gali ya, itulah yang kemudian akan menjadi model perubahan adaptasi perubahan iklim yang luar biasa. Ya. Kemudian mendorong pemetaan keterlibatan dari masyarakat ya untuk memperkuat basis data dalam pembangunan desa. Jadi dia masyarakat kita ajak untuk berpartisipasi untuk mengidentifikasi sebenarnya potensi dan permasalahan di lokasinya itu apa sehingga mereka kemudian bisa ya setelah kita kembali ke UGM maka mereka bisa kemudian melakukan apa mencari solusi ya dari apa yang sudah kemudian kita dampingi dan mereka implementasikan ya. Kemudian menghasilkan solusi sederhana yang aplikatif, kemudian murah, dapat dipelihara begitu ya oleh masyarakat dan kemudian selanjutnya dapat dilanjutkan oleh masyarakat. Kemudian membangun jejaring kolaborasi antar para pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan KKM. Nah, kalau kita berbicara mengenai adaptasi iklim secara keseluruhan, begitu, maka ini pilarnya itu adalah adaptasi terkait dengan air ya, kemudian mangan, kemudian juga pesisir dan laut. Ini mengapa? Karena merupakan salah satu wilayah yang paling ya terpengaruh oleh adanya perubahan iklim. Kemudian faktor kebencanaan dan kemudian yang berikutnya kalau di wilayah 3T terutama di pulau-pulau kecil itu adalah masalah energi dan lingkungan ya yang harus kita pastikan kan. Oleh karena itu, maka konsep dari adaptasi, pendidikan adaptasi atau implementasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat, itu adalah kita melihat faktor aspek sosialnya, kemudian potensi lingkungannya, dan kemudian bagaimana kita memastikan ya kehandalan atau resiliensi terkait ekonominya, maka kemudian kita perlu melakukan satu proses sosialisasi atau pendidikan. Dan pendidikan itu bisa kita laksanakan baik itu secara formal ya di untuk adik-adik di SD atau SMP sebagai salah satu apa muatan lokal ya. Kalau di Jogja kita namanya mulok begitu ya. Dan kemudian bisa juga sebagai secara non formal itu kita latihkan kepada ibu PKK, kepada perangkat desa, kepada tetua kampung untuk kemudian mereka membangun awareness-nya dan kemudian memiliki kemampuan untuk beradaptasi ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana pola pendidikan iklim yang kami rasakan gitu setelah melaksanakan implementasi ini hampir saya dari 2006 gitu ya. Jadi hampir 20 tahun lah gitu. Nah, ini pertama adalah pada saat kita menyampaikan tentu saja kita harus menggunakan bahasa yang sederhana gitu ya. Sesuatu isu global ini harus menjadi satu tindakan lokal yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu tentu saja kita kemudian harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan metode edukasi berupa kelas warga, sekolah lapangan, permainan edukasi, poster, video pendek, peta resiko maupun juga praktek langsung ya. Jadi pada saat kita melaksanakan KKN, kita juga mempraktekkan, memberikan contoh ya, misalnya bagaimana kita menggunakan secara apa? Secara bijak ya terkait dengan sampah misalnya ya. Kita menerapkan 3R gitu ya. Dan kemudian aspek-aspek yang lainnya. Kemudian terkait dengan kelompok sasaran tadi ya seperti saya sampaikan, kita juga bisa menyasar anak sekolah, remaja, ibu rumah tangga di PK, nelayan, ya, tani maupun juga pelaku UMKM dan perangkat desa. Dalam hal ini sebenarnya semua kegiatan KKN itu kita bisa bungkus ya di dalam rangka bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan iklim.
Pada saat kita kemudian memberikan pelatihan terkait misalnya diversifikasi pangan, kita pastikan mereka fokus kepada misalnya coba menggali kembali pangan lokal mereka, begitu ya. Sehingga kemudian jika ada satu misalnya di pulau kecil, jika misalnya ada perubahan iklim, ada cuaca ekstrim, gelombang tinggi, mereka kemudian pulau tertutup, maka mereka memiliki ketahanan akan pangan itu dengan menggunakan pangan lokal, begitu ya. Nah, di sini kemudian pendidikan perubahan iklim ini harapannya nanti adalah adanya perubahan perilaku ya. Di antaranya misalnya hemat air, bersih lingkungan, siap akan bencana, juga kemudian kemampuan mereka menjaga ekosistem ya. Jadi misalnya di satu lokasi di kami ya di waktu di Sangihe kami melihat karena semuanya tanah lahan itu masih terbuka maka mereka dengan mudah ya melakukan misalnya pertanian ladang berpindah begitu ya. Jadi kalau sudah tidak subur, mereka pindah ke ladang yang lain, buka hutan lagi dan seterusnya. Mereka tidak berpikir mengenai bagaimana menjaga ekosistem. Nah, hal itu yang kemudian harus kita berikan ya pemahaman kepada masyarakat begitu. Nah, di dalam kerangka pengembangan program tersebut tentu saja ya kita di dalam proses melaksanakan KKN, kita harus menyiapkannya mulai dari KKN terkait dengan analisis wilayah, identifikasi isu prioritas di sana. Kemudian kita juga bekerja sama dengan mitra, kemudian pembekalan kepada kita sendiri terkait dengan kompetensi mahasiswa dan tentu saja DPL-nya, gitu, dan kemudian penyusunan rencana kerja. Hanya pada saat pelaksanaan ya, kita bagaimana mengimplementasikannya dan kemudian nanti setelah KKN, harapannya kita juga mampu memberikan ya keberlanjutan begitu, memastikan keberlanjutan sampai kemudian ada pelaksanaan KKN berikutnya. Jadi dalam hal ini adalah skemanya adalah menetapkan desa sebagai lokasi pembelajaran jangka panjang, bukan hanya sebagai lokasi kegiatan KKN sesaat ya. Di mana di sini kunci keberhasilannya terletak pada kesinambungan ya, bukan kepada banyaknya kegiatan. Terkait dengan pelaksanaan adaptasi perubahan iklim, salah satu yang kemudian kami melihat aspek keberhasilannya adalah kalau kita juga concern terkait dengan penguatan ekonomi lokal, karena itu adalah merupakan concern kita bersama. Ya. Jadi resilience atau kekuatan iklim itu harus terbangun dengan terhubung ya dengan kesejahteraan gitu. Kalau kita hubungkan dengan kesejahteraan ya, maka kemudian kita bisa memastikan awareness mereka atau masyarakat itu adalah akan tinggi ya. Jadi program KKN dapat mendukung pengolahan hasil laut misalnya ya. Tadi hasil lokal, hasil pertanian, pangan lokal, herbal, produk herbal, kerajinan, wisata edukatif ya. Kemudian kita juga melakukan pendampingan produk desain produk ya higienis, pemasaran digital, pencatatan usaha atau kelembagaan UMKM lainnya. Kemudian ekonomi lokal kita juga beragam ya, pengurangan ketergantungan kepada satu mata pencarian yang rentan terhadap iklim. Kemudian pengembangan ekonomi juga harus tetap menjaga daya dukung lingkungan dan tidak merusak sumber daya utama dari masyarakat. Misalnya banyak di lokasi-lokasi kita sekarang mengalami perubahan ya, misalnya yang tadinya dari kultur pertanian berubah menjadi pertambangan misalnya ya. Nah, di sini kita memastikan bahwa adaptasi yang berhasil adalah adaptasi yang juga memperkuat pada penghidupan. Ya. Nah, di dalam implementasinya tentu saja ya aspek safety, healthy, and environment dalam program KKN itu pasti ya harus menjadi salah satu bagian yang kita pastikan. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya? Ada beberapa model kolaborasi yang bisa kita kembangkan ya, tidak hanya triple helix, ternyata di sini quintuple helix ya. Ada sekitar lima unsur yang kemudian dapat bekerja sama di dalam pembangunan di wilayah KKN kita. Ya, dari pengalaman kami, kita sebagai perguruan tinggi, kemudian pemerintah desa ya, dan pemerintah daerah, kemudian juga dengan masyarakatnya. Kemudian jangan lupa kita memiliki Kagama ya, yang itu luar biasa dalam mendukung baik itu mulai dari aspek koordinasi, kemudian pada saat persiapan, pelaksanaan, serta juga terkait dengan keberlanjutan program ya. Kemudian kita juga tentu saja akan melibatkan berbagai mitra ya, mitra industri, ada NGO, ada filantropis yang tentu saja akan memperkuat dari aspek pembiayaan, kemudian teknologi, pasar maupun replika dari program. Nah, ini adalah beberapa gambaran yang kami implementasikan saat ini. Kami sedang mengimplementasikan di KKN di Kay Kecil ya, Kay Kecil Timur Selatan, KKTS biasa kami panggil, dan kemudian itu lokasinya ada di Maluku Tenggara. Ini merupakan satu pulau kecil ya di
tengah lautan antara Laut Banda dan Laut Arafura yang memiliki potensi yang luar biasa begitu ya. Jadi misalnya seperti pasir timbul dan seterusnya ini adalah satu surga yang luar biasa begitu ya. Di antara banyak surga yang ada yang kita punya di Indonesia ya, yang luar biasa ini. Ada banyak potensi di sini, ada pariwisata, ada pertanian, perikanan, dan UMKM. Potensinya luar biasa. Namun di sisi yang lain, banyak sekali atau ada beberapa permasalahan daerah yaitu menyebabkan kemudian potensi yang luar biasa itu belum optimal ya menghasilkan kesejahteraan dan keberlanjutan dari kehidupan masyarakat di sana ya. Jadi ada masalah juga terkait dengan UMKM-nya yang juga belum ya, potensi wisatanya juga belum optimal ya, kemudian kesadaran terkait dengan kesehatan juga belum, tata kelola juga misalnya ya. Dan terutama yang berikutnya adalah kerentanan masyarakat ya dari Pulau K ini terhadap perubahan iklim. Nah, konsepnya ada kemitraan kami, kemudian juga ada urgensi kebutuhan dari masyarakat, kemudian saya sendiri sebagai DPL aktif ya. Jadi kegiatan KKN ini adalah sebagai bagian dari penelitian yang kami lakukan dan kemudian program-program hibah pengabdian kepada masyarakat ya. Dan kemudian ada permasalahannya tadi masyarakat. Nah, di situ yang kemudian kami mencoba dari 4 klaster ada berbagai kegiatan yang sama-sama bersatu padu berkolaborasi secara lintas klaster untuk membangun masyarakat pesisir yang tangguh, sehat, produktif, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Jadi sebenarnya adik-adik KKN terutama ya atau mungkin juga Bapak Ibu DPR bahwa hampir semua program kita itu terkait dengan perubahan iklim gitu ya. Karena seluruh wilayah Indonesia ini terdampak ya. Jadi setiap aktivitas kita di permukaan bumi kita itu sekarang terdampak ya. Jadi klaster saintek bisa kemudian misalnya ada satu proses edukasi, ada revitalisasi perpustakaan karena harapannya kemudian di situ meningkatkan ada literasi terkait dengan kondisi global dari masyarakat misalnya ya. Kemudian di sini klaster Argo ada melakukan penanaman mangrove karena kemudian masalah abrasi dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada perilaku hidup bersih dan sehat ya dari teman-teman kelas kesehatan. Tetapi semua hal itu kita bungkus dalam satu visi misi bersama bahwa kita berikan awareness terlebih dahulu terkait dengan kondisi global ini dan bagaimana kemudian mereka berdampak ya masyarakat terdampak dan kemudian berikutnya bagaimana mereka bisa melakukan mitigasi dan selanjutnya beradaptasi akan perubahan iklim ini gitu. Kemudian yang kedua ini Sangihe ya jadi di utara Indonesia begitu dan ini juga memiliki potensi yang sama luar biasa ya dengan tuna kuning ya yang rata-rata beratnya itu hampir 100 kilo misalnya ya. Kemudian pala, kemudian ada gunung bawah laut luar biasa begitu ya. Namun demikian ini belum optimal karena berbagai permasalahan yang kemudian kita bisa identifikasi ya. Oleh karena itu maka kemudian di sini kami kemudian kebetulan mendapatkan dana terkait dengan pengembangan pendidikan ya, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang kemudian kita bermitra dengan masyarakat dan kelompok masyarakat setempat yang kemudian kita bisa menggulirkan satu metode untuk kemudian yang cukup lengkap ya, di mana di sini ada program-program pemberdayaan masyarakat dan kemudian juga pengembangan kurikulum terkait dengan bagaimana melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan kemudian kita juga menyiapkan modul-modul yang itu ramah untuk masyarakat semua level baik untuk misalnya siswa di level SD, SMP maupun juga bagi ibu-ibu di kelompok PKK maupun juga para pemuda ya yang ada di eh, kampung begitu bersama dengan perangkat desa begitu. Jadi fokusnya adalah bagaimana kemudian kita menyampaikan terkait dengan konsep perubahan iklim, kemudian bagaimana dampaknya, bagaimana metode untuk melakukan bukan adaptasi perubahan iklim, dan kemudian kita mencoba mengidentifikasi ya kearifan lokal yang ada di sana dan bagaimana itu kita kembangkan sebagai metode untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kemudian pelaksanaan kegiatannya ini kami juga menyiapkan media pembelajaran yaitu seperti permainan ular tangga itu tetapi kemudian setiap stopnya itu adalah kita kaitkan dengan kondisi-kondisi yang terkait dengan perubahan iklim dan bagaimana konsekuensinya. Dan ini sangat menarik ya pada saat kemudian kita gunakan di adik-adik di SD begitu maupun juga di masyarakat ini. Kami juga menyelenggarakan training of trainer untuk Satgas
Proklim dan luar biasa begitu, sampai saat ini juga masih aktif ya, kami berkoordinasi begitu dan melakukan diskusi. Dan kita juga ajak bagaimana di sini ya, Satgas Proklim itu mengidentifikasi lingkungannya ya terkait dengan kondisi perubahan iklim ini. Ya. Ini adalah dengan SD ya, dengan teman-teman SMP, dan kemudian di sini beberapa juga produk yang kita sampaikan. Jadi pada dasarnya kegiatan KKN yang kita laksanakan itu eh, semua, hampir semua itu terkait dengan bagaimana kita melakukan sosialisasi atau awareness mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tetapi kita harus bungkus ya. Kita berikan awareness terlebih dahulu kondisi yang dihadapi bersama ini dan bagaimana kemudian masyarakat bisa mengidentifikasi kondisi sekitarnya dan kemudian bagaimana melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim begitu ya. Ini dan kemudian beberapa indikator keberhasilan yang kemudian kita tetapkan bisa terrealisasi dengan kegiatan ini adalah pertama mengenai peningkatan kapasitas dari masyarakat tentu saja, kemudian data ini juga ya, karena kita bisa melakukan pembelajaran, evaluasi dan perbaikan kondisi di desa itu kalau tersedia data gitu ya. Kemudian kita juga memastikan agar pada saat selesai kita melaksanakan KKN, program-program kita itu masih berjalan, masih dilanjutkan oleh masyarakat, maka kita juga melakukan penguatan kelembagaan ya, dan kemudian juga kita menetapkan beberapa ukuran untuk dampak. Itu sebagai penutup terkait dengan merajut resiliensi dari desa, KKN sebagai ruang, dalam hal ini KKN adalah sebagai ruang pembelajaran, pengabdian, dan transformasi khususnya ya di wilayah 3T. Ya. KKN UGM di wilayah 3T merupakan kesempatan untuk menghadirkan ya ilmu pengetahuan dan teknologi secara membumi. Ya, sekaligus kita juga belajar dari kekuatan masyarakat lokal. Melalui pendekatan adaptasi iklim, kemudian juga pengetahuan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, ya, kemudian pemberdayaan ekonomi, penguatan juga implementasi safety, healthy environment, serta kolaborasi para pihak, kita juga mengharapkan bisa dapat menjadi laboratorium hidup bagi pembangunan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Resiliensi tidak dibangun oleh satu program, tetapi dirajut melalui pengetahuan, partisipasi, keberlanjutan, dan kepedulian kita bersama. Demikian, terima kasih. Terima kasih Usobo dari kami tim KKN PPM Sangihe ini mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 dan kemudian tim KKN kecil Iswadi dan LR di 2025 dan 2026. Demikian saya kembalikan kepada moderator.